Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren Sanafiyah Syafiyah Sukoharjo, pengurus Ikhlas Pusat, pengurus Ikhlas Rayon Situbondo, alumni, aktivis, para santri alumni, para wali santri, seluruhnya yang hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di malam yang insyaallah bagian dari malam yang istijabah, bagian dari bulan Syawal, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah jami'an. Ketika kita berkhidmah di dalam satu ikatan kejamaahan yang disebut dengan ikatan santri, di sana ada sambungan tali batin dengan para masyayikh kita. Dan ketika khidmah kita ini bersambung dengan para masyayikh, itu artinya ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanggung jawab di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini dipertanggungjawabkan. Setiap nafas, setiap keringat, setiap gerak yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, belajar dari pesan sholat. Kenapa sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah? Karena di sana ada kebersamaan. Bahkan ketika makmum mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, ini diaminkan oleh para malaikat sehingga menambah nilai plus, nilai tambah bagi makmum tersebut, dikarenakan membersamai imam. Ungkapan yang sering kita dengar juga, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu menyertai keberjamaahan. Bahkan Nabi mengajarkan keberjamaahan ini sampai pada tingkat hal yang mungkin dipandang biasa dan sederhana. Perjalanan, jalan menuju suatu tempat, ya, itu harus ada yang menjadi pemimpin. Jika 3 orang, salah satunya adalah amir safar, amir pemimpin, safar perjalanan. Karena kalau tidak demikian, dikhawatirkan pemimpinnya adalah setan. Artinya perjalanan itu menjadi perjalanan yang tidak terarah, perjalanan yang mudah dibengkokkan, perjalanan yang mudah disesatkan. Mestinya akan menuju tempat yang baik, mestinya akan menuju tempat pengajian, tetapi karena tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin di antara kelompok tersebut, walaupun 3 orang, maka yang membisiki adalah setan, pengendalinya adalah setan. Disinilah kemudian ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini dari kalangan para ulamanya tidak disepakati
tidak ditakdirkan bersepakat dalam kesesatan. Dalam ilmu usul fikih ini dibahas ya, sesuatu yang sudah menjadi ijma'. Ini levelnya nomor 3 setelah Quran, As-Sunnah dan ijma' qiyas. Qiyas pun masih di bawah. Kenapa? Karena qiyas itu individu, perorangan. Tetapi ketika kesepakatannya dilakukan secara bersama, ada nilai lebih, sehingga hasil keputusannya pun keputusan yang memiliki konsekuensi. Fatwa ulama yang itu mujma' alaih, hasil ijma', konsensus para ulama. Yang kita kenal ada 4 madhab utama di dalam fikih. Ketika ini disepakati mujma' alaih, orang yang mengingkarinya atau tidak mentaatinya bisa sampai pada hukum fasik dalam agama. Ini sudah fatal ya. Begitu juga umat ini dijaga dengan satu konsep yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya mengikuti Rasulullah, salafus saleh, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tetapi ada tambahan wal jamaah, keberjamaah ini. Nah, konsepnya bisa dipraktikkan dalam bentuk himpunan, organisasi, suatu lembaga pendidikan bernama pondok pesantren, atau ikatan alumni. Ini bagian dari makna keberjamaah. Jadi bukan hanya sekedar inisiatif seorang kiai membuat organisasi lalu diikuti oleh para santrinya. Tetapi di sini ada nilai-nilai ibadah, di sini ada nilai keteladanan yang berlandaskan ajaran agama. Bukan hanya sebatas formalitas ataupun aturan yang berangkat dari akal pikiran manusia semata, tidak. Terbukti organisasi yang serupa dengan Iksas ini didirikan oleh para masyayikh yang lain. Apalagi di akhir zaman, penyesatan ini mudah dilakukan, terutama melalui media sosial, media cetak, media apapun, media informasi yang bisa menyampaikan pesan. Nah, salah satunya yang bisa menyelamatkan kita dari berita salah, berita bohong, berita dusta adalah jamaah, komunitas, dengan praktek aturan organisasi. Ada tabayyun, klarifikasi, ada laporan pertanggungjawaban, ada tugas sesuai dengan posisi jabatan struktural yang ada. Misal, tidak semua orang boleh menyampaikan informasi. Ini ada aturannya dalam organisasi. Di pondok pesantren kita ada petugas khusus bagian informasi, maka sumber utamanya dari sana. Jika ada pribadi, personal, perorangan menyampaikan berita-berita tentang pesantren, ini belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kapasitas dia apa? Nah, inilah pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita
dalam satu komunitas bersama. Ada pertolongan Allah, ada perhatian Allah, ada rahmat yang Allah turunkan. Dan kejayaan umat ini akan kembali ketika umat Islam berpegang teguh dengan aturan keberjamaah yang disebut dengan sistem kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana organ tubuh manusia? Organisasi disebut organisasi berasal dari kata organ, jasad. Maka belajarlah kepada jasad. Tupoksinya apa? Tugasnya dia sebagai kepala. Di situ ada otak, ada mata, ada telinga. Berarti kepala itu melihat, mendengar, memikirkan, mengelola data, lalu berbicara. Tugasnya anggota tubuh apa? Anggota tubuh itu melaksanakan, bergerak sesuai perintah. Tugasnya organ bagian dalam, jantung, mengelola aliran darah. Ada yang bagian spiritualitas, ada yang bekerja tidak tampak di luar, tetapi penting. Ya. Dalam satu kitab karya Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf dijelaskan bahwa ruhnya umat adalah baginda Nabi Muhammad. Qalbunya umat adalah ahlu baiti Rasulillah. Akal atau otaknya umat adalah para ulama dan cendekia, intelektual, negarawan, politisi yang mengatur siasat al-ummah, bagaimana menuju kemaslahatan. Kemudian hormon di dalam tubuh itu para ustadz, para dai, para penyampai pesan, nasihat. Ya, kalau di masyarakat kita ada guru ngaji, guru langgan, ada mubaligh, penceramah dan semacamnya. Ini berperan untuk menyampaikan informasi. Ada yang berperan sebagai kaki, memobilisasi, menggerakkan. Tubuh ini tidak akan bisa bergerak tanpa kaki. Maka semuanya memiliki tupoksi yang sangat penting. Jangan kemudian merasa rendah karena dia berperan sebagai kaki. Belum tentu kaki itu lebih rendah daripada kepala, dan belum tentu kepala itu lebih mulia daripada kaki. Nah, inilah gambaran organisasi. Disebut organ diambil dari kata jasad, seperti sistem tubuh. Ketika ada yang sakit satu bagian, maka yang lainnya merasakan efek al-humma was-sahar. Ini hadis Nabi. Al-humma demam, as-sahar tidak nyaman tidur, semalam suntuk. Ya. Kemudian ditafsir isyari oleh Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bahwa yang dimaksud dengan tidak bisa tidur semalam suntuk itu adalah qiyamul lail, bangun malam. Jadi kalau kita melihat kondisi umat Islam, kondisi organisasi yang kita cintai ini sedang ada ujian, anggota organisasi ada yang sedang mengalami ujian, maka kita qiyamul lail, kita doa malam, kita tidak nyaman tidur memikirkan kondisi saudara-saudara kita. Begitulah seharusnya ketika organisasi ini sehat. Kemudian demam itu apa? Demam itu biasanya hangat. Nah, di sini adalah makna kehangatan kasih sayang. Jadi kepedulian. Ketika ada kerabat kita, keluarga kita yang masih satu komunitas, satu jamaah, satu organisasi membutuhkan perhatian, kita hadir di sana. Nah, ini berarti normal. Tetapi ketika sudah tidak berdampak sama sekali, tidak ada respon, dikhawatirkan organ tubuh kita ini ada yang sakit.
seperti penyakit yang sudah memutus respon syaraf kepada organ tubuh tersebut, stroke misalkan. Nah, organisasi yang tidak bisa merespon keadaan anggotanya berarti stroke. Nah, ini yang harus diobati, ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya sama dengan tubuh. Ketika kebutuhan tubuh kita ini melebihi dari yang dibutuhkan, ya, garam seberapa, gula seberapa, cairan seberapa, jika terpenuhi sesuai dengan kebutuhan normal. Tapi ketika ada yang kurang, timbullah penyakit. Begitu juga organisasi, mun korang ngaji, korang tawassul, korang rotib, ya, aktif organisasi, urusan urunan, masya Allah, urusan seragam luar biasa kompak, urusan mengadakan acara jung-jungan, nyari kendengan sebaling bergengsi, ya, membodoh acara. Tetapi ketika urusan rotiban tak bate hadir, ya. Kemudian urusan tawasulan tak bate nyambung kepada saya. Hati-hati, akan ada kebutuhan yang kurang, asupan gizi ruhaninya yang kurang dalam tubuh organisasi ini. Begitu juga organisasi yang tidak terupdate, tidak melakukan kaderisasi, tidak melakukan pembaharuan, tidak melakukan muhasabah, evaluasi, ya, ini juga akan ketinggalan. Yang lainnya sudah menggunakan media yang canggih untuk komunikasi, ya, WA atau apa untuk grup, sehingga surat tidak lagi harus diantar secara manual. Tetapi kalau mereka masih menggunakan cara lama, ya, ini lamban. Begitulah, ada hal yang secara zahir perlu dilengkapi, ada yang secara batin perlu dilengkapi. Yang tidak kalah pentingnya apa? Tidak kalah pentingnya bahwa Iksas Rayon Situbondo ini adalah benteng lapisan terdekat dengan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Maka perannya, tupoksinya memiliki tugas yang berbeda untuk tidak dikatakan istimewa. Takut tampuruan saya lain. Semuanya istimewa. Ya, kan begitu, sebagai orang tua saya katakan rayon-rayon lain itu anak, maka semuanya istimewa. Tetapi ketika ini ada di tempat yang terdekat dengan pusat benteng syiar simbol agama Salafiyah Syafi'iyah, tugasnya berbeda. Oh, berarti kita lebih baik. Nah, yang di ujung sana juga baik karena ada ofensif, ada dakwah yang harus terus membuka, futuhat, menaklukkan, membuat satu terobosan jaringan baru di luar sana. Tetapi yang bertahan di sini ini luar biasa, ya. Bukan hanya kemudian aktif datang mengunjungi pesantren, program AKM, ya, alumni kembali mondok, tetapi ada hal-hal spiritual yang harus dilakukan, ya. Jadi pakar batin sokaraja. Nah, itulah tugas-tugas yang memang berbeda. Maka jika Iksas Rayon Situbondo mengadakan satu pilot project, program kegiatan yang ini menjadi unggulan, akan menjadi contoh baik bagi saudara-saudaranya yang lain. Malam ini sudah dibuktikan. Mudah-mudahan ini juga nular kepada rayon yang lain. Makanya ketika saya mendengar kabar
akan mengadakan acara tindak lanjut dari apa istilahnya yang kemarin, halakoh yang kemarin, bukan konferensi, yang pertemuan sebelumnya, halakoh. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan malam ini. Ada yang usul bagaimana kalau ditaruh di gor, ya, Baluran. Dari namanya saja sudah baluran kan gitu. Ada banyak binatang kan gitu. Jangan kemudian mentang-mentang ada buzai atau kedekatan dengan pemerintah misalkan, tetapi melihat sisi yang lain, nilai spiritualitasnya ditinggal. Maka saya katakan jangan, di sini saja. Tempatkan di pondok. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Tadi disampaikan oleh moderator, salah satu fungsi dari Ikhlas ini terutama alumni, ya ketika ada informasi yang tidak akurat, tidak valid, informasi salah, maka yang harus menjelaskan secara utuh setidaknya fasilitator, mediator. Beda kabar pun apa? Nikah nang luaran nggak nikah, cerita nggak nikah. Urusan santri baru, urusan lembaga, skor apa dan semacamnya. Jangan nikah nang tahu deh. Ngereng. Kula nikah tak oning kia ki, kembian. Ya terakhirnya ban kula. Nah, setidaknya begitu. Dia tidak tahu, tapi tidak mengada-ngada. Caranya bagaimana? Diajak. Ayo, saya teleponkan Ustaz Abu Rawi ini, silahkan diangkat. Ustaz Abu Rawi, kuda tak patuh tinggi ya. Boleh nirpun enggak bagian pengurus pesantren, langsung dihubungkan. Nah, ini kan tak oma tahu kan. Tidak kemudian bompian kan alumni mata tinggi ya. Demam bada masalah. Nemu pada. Anu itu. Jangan seperti itu. Kenapa saya katakan begini? Sudah terjadi. Tidak kalah pentingnya juga sudah harus sadar diri, membatasi mana yang sebenarnya ini informasi yang harus kami cerna, kami kelola, kami terima, mana yang harus kami simpan sebagai santri, sebagai alumni. Ada berita tentang pesantren, ini rasanya perlu diluruskan. Dan ini adalah kewajiban kami secara moralitas dan emosional murid dengan guru. Tetapi ketika ini wilayahnya adalah wilayah internal keluarga Ahlul Bait misalkan, wampon cangkola nika urusan urusan Ahlul Bait. Tikel pun berita-berita ketika itu cokop itu ngereng baca Rotibul Haddad khususannya sopaja urusan dari itu lestari. Nah ini kan paham, sadar diri, bukan kemudian serba harus tahu. Anapa ki, bodoh apa, nggak nikah, nikah mak beredar nggak nikah, enggak. Tahu diri dia, empon nikah bagian wilayah dalam. Kita sebagai santri membatasi diri sebagai orang yang berakhlak, tidak ikut urusan, tidak ikut campur urusan yang bukan bagiannya. Bagian kita apa? Mendoakan. Betapa ini kan nggak kan penasaran nih, maksa. Ya jelaskan. Empian nabang, nyator, lanceng. Apa tak jendam nih? Engki. Mun itu aki, mun perlastari kan nyaman. Engki. Maka yang dibutuhkan ternyata apa? Doa sudah kan gitu. Ada pertanyaan muncul misalkan, kan sikap politik Sukarce nggak nikah, tapi mak bada, si tak bada. Dia tidak paham bagaimana sebenarnya struktur organisasi Ikhlas itu, bagaimana makna satu komando itu. Kemudian dia senang menerima hal yang berbau fitnah. Ya, memang repot menjelaskan kepada
lalat bahwa sampah itu berbau busuk, ya tidak bisa. Kocetnya lebur kasih rombu. Ya. Berbeda dengan tawon atau lebah, dia akan memilih yang terbaik untuk menghasilkan madu. Ya, jadilah kita ini menghasilkan yang terbaik untuk organisasi, menyerap informasi yang terbaik untuk informasi, memberikan informasi yang terbaik untuk organisasi, untuk pesantren, untuk guru kita, untuk para masyayikh kita. Tanggung jawab kita ini bukan kepada yang hidup saja, tapi kepada ahlul barzakh. Ya. Terus terang di forum ini saya sampaikan, setiap saya menerima tamu, setiap menghadapi tamu yang datang di pendopo di depan, saya merasakan bahwa almarhumin itu ada, bukan di sana tapi di sini. Kami hanya menyampaikan tugas secara duniawinya. Fisik beliau terbatas karena alam barzakh. Maka kami yang melanjutkan, kami yang memediasi, menyampaikan. Tetapi sesungguhnya kebijakan itu adalah lanjutan dari cita-cita beliau, harapan beliau. Sehingga pondok nga'riyah. Maka kita tidak ridho kalau kemudian pesantren kita ini dibawa kemana-mana, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang tidak jelas arahnya dan jauh dari apa yang digariskan oleh para almarhumin. Insya Allah kalau santri yang benar-benar santri, apa yang saya sampaikan ini penguatan ya, menguatkan apa yang sudah dipahami. Sekobeter tak kok santri. Kategori yang ketiga kan, ada santri yang sungguhan, berdesi abau santri. Ki benda dan abau santri. Santri bau dia saya malah. Ibelai masuk ke kanan, keluar saya kacir. Ki bendenan masuk lebar. Boleh saya mantap, tak masuk saya kanan. Begitu ditanya apa tadi yang disampaikan Kiai? Kenapa gini? Ternyata ngobrol sendiri di belakang misalkan. Tak tahu apa saya bahas. Nah ini yang dikhawatirkan ketika kita tidak memberikan perhatian penuh apa yang harusnya menjadi prinsip-prinsip berorganisasi. Sekali lagi, amanah organisasi Ikhlas ini terbayang di depan mata kita bahwa almarhum Kiai Fawaid menyerahkan tugas ini kepada kita semua. Bukan kepada saya pribadi, bukan kepada Sukorejo dalam arti keluarga saja, tetapi seluruh bagian dari Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Siapapun yang merasa bagian dari Salafiyah Syafiyah Sukorejo ini diamanahi menjaga organisasi Ikhlas. Baik itu alumni, baik itu santri aktivis, simpatisan yang merasa cinta dan peduli dengan Sukorejo, wali santri yang merupakan bagian dari keluarga besar Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Ini diharapkan satu barisan, satu perjuangan hingga nanti bertemu dengan beliau satu saf bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk eka podong. Maka pantaskan diri kita, layakkan diri kita, siapkan diri kita benar-benar berada satu saf dengan para masyayikh kita di saf terdepan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan jauh-jauh dari ajaran beliau. Jangan menyimpang dari garis perjuangan beliau. Ya, kalau perjuangan beliau ini adalah suatu prinsip yang harus dipegang teguh, alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal amin. Ini yang kita pegang. Hidup kita memegang prinsip ajaran ini, mati pun kita terus berharap mati dengan prinsip ini, nanti kita dibangkitkan dengan prinsip ini. Apa? 5 wasiat itu sudah. Ya. Pegang sebagai prinsip hidup kita. Insya Allah selamat. Insya Allah beliau akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Siapa yang peduli, maka guru kita akan peduli. Tetapi ketika orang itu tidak peduli, ya jangan berharap guru kita peduli. Ada satu penjelasan, keterangan, ketika kita ini beribadah, ketika kita ini berzikir, sebenarnya kita ini digerakkan untuk menjadi orang baik. Nah, analoginya bagaimana? Ketika kita ini mengabdi kepada perjuangan guru kita, berarti kita sedang digerakkan untuk berada satu barisan dengan guru kita. Sebaliknya yang mengkhawatirkan ketika kita tidak satu barisan dengan guru kita, jangan-jangan kita sedang dijauhkan dari rombongan beliau. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang saya jelaskan ini suatu kultus? Tidak. Manusia itu ada salah dan benarnya. Garis dari Rasulullah sudah jelas, ya. Apa garisnya? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kalau guru kita, masyayikh kita mengajarkan keburukan, pas etorok pula ada guru nak tahu. Ngajari maksiat, tidak boleh. Itulah pentingnya ilmu. Kita tahu bahwa ini baik ataukah tidak, ya standarnya ilmu. Standarnya ajaran Islam, agama kan gitu. Maka doakan ya guru-guru kita ini semoga terus dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, istiqomah dalam kebaikan sehingga bisa membimbing kita semua. Bisa mengajak kita kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan kemudian tergolong ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu yang kita harapkan. Kurang apa Bani Israel, zuriyahnya Nabi, tetapi kemudian ada oknum yang menyimpang menjadi ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya. Menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil. Nah, hati-hati umat Nabi Muhammad. Begitu juga kita bagian dari umat Nabi Muhammad, hati-hati santri Sukoharjo. Ya. Jika yang ukuran besar saja di masa lalu sudah ada contohnya, seperti orang Yahudi, darahnya darah Nabi, keturunan Nabi, tetapi membunuh para Nabi kan. Nah ini yang tidak diharapkan. Jangan sampai di dalam tubuh ikhlas ini ada pengkhianat-pengkhianat yang merusak dari dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, harapan ke depan, ya. Terus kaderisasi dilakukan, amanah ini dilanjutkan, kekurangan yang ada dalam organisasi diperbaiki, kekompakannya dijaga, dirawat dan ditingkatkan. Kita tidak tahu situasi dan kondisi negara di masa depan seperti apa, ya. Tetapi dengan kebersamaan ini, dengan organisasi yang kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya ini, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ikhlas inilah kemudian
kita bisa memetakan siapa kader-kader terbaik Sukorejo di kalangan fuqaha yang akan dikader untuk menjadi para fuqaha. Siapa yang kemudian akan masuk di dunia seniman, sastrawan, siapa yang akan mengabdi sebagai negarawan, pemikir, bapak bangsa, sebagai tokoh umat, siapa sebagai pemersatu, siapa yang akan mengabdi di bidang ekonomi, seorang yang memiliki basic manajerial yang sangat baik, sehingga cita-cita para masyayikh kita, terutama Kiai As'ad, engkau terotang santri, akatia santrina Sunan Ampel, bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah, ala ma nawa syekhuna Samsul Arifin, ala ma nawa syekhuna As'ad Samsul Arifin, wa ala ma nawa syekhuna Ahmad Faid As'ad. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iya kan Allah ya kan. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.